Saya coba ya, mudah-mudahan bisa. Tapi teman-teman tetap perhatikan ya meskipun ada rekamannya, karena kadang-kadang rekamannya suka hilang-hilang, suka nggak bisa. Jadi teman-teman tetap perhatikan, nanti teman-teman bisa ajarkan ke timnya masing-masing ya. Jadi, pada saat kan kita udah invite nih orangnya, oke deal, ketemuan. Kita ketemuan, kemudian, kita ngobrol dulu. Jadi jangan langsung jelasin bisnis dulu teman-teman, jangan langsung presentasi ya. Kita ngobrol dulu ya. Ini baik teman-teman pendekatan produk ataupun pendekatan bisnis, slide presentasi ini bisa digunakan ya. Slide presentasi sementara ini bisa digunakan. Jadi kalau ketemu anggaplah misalnya saya, misalnya saya sama Mbak, Anita ya, namanya Mbak Anita muncul di saya. Jadi misalnya saya sama Mbak Anita nih, saya sama Mbak Anita udah telepon, "Hai Mbak Anita, gimana kabarnya?" Ngobrol-ngobrol kan di telepon. Setelah itu kita bilang, "Mbak Anita, saya sekarang, dengan komunitas bisnisku sedang ada program afiliasi di bidang wellness dan saya memang sedang cari beberapa orang untuk diajak kerjasama dan saya itu teringat sama Mbak Anita. Mbak Anita kira-kira kalau projekku ini tidak mengganggu pekerjaannya Mbak Nita, apakah Mbak Nita terbuka untuk lihat, peluangnya seperti apa atau program afiliasinya seperti apa? Ya, kalau misalnya dia bilang, "Boleh boleh." Nah, kita janjian kan ketemuan. Nah, pada saat kita udah janjian, ketemuan, kita harus mengerti alur ininya, alur presentasinya teman-teman ya. Jadi kita ketemu nih sama Mbak Nita, jangan langsung Mbak Nitanya duduk, kita langsung presentasi, enggak ya teman-teman ya. Tapi kita melakukan apa dulu? Kita mencairkan dulu ya, mencairkan dulu yang namanya, apa ya, buat warm dulu, buat hangat dulu, kan baru nih kita ketemu. Jadi kita bisa tanya kabar, "Hai Mbak Nita, gimana kabarnya? Tadi macet nggak ke sini?" Ngobrol-ngobrol kalau kita ketemuan langsung. Kalau di Zoom, ya kita cerita-cerita aja, "Eh tadi habis ngapain aja?" Cerita seperti layaknya kita berteman dan pengen tahu kabarnya dia apa, "Kamu kabarnya gimana? Mbak Nita sekarang lagi sibuk apa?" Ngobrol dulu. Ya, itu adalah bagian dari forming, oke. Nah, setelah kita forming, masuk ke tahapan yang namanya, gali hot button, ya. Kita menggali hot button-nya si Mbak Anita ini. Jadi kita tanya, "Mbak Anita, kan kemarin saya undang Mbak Nita, anggaplah Mbak Nita ini saya undang lihat bisnis ya. Kan kemarin saya undang Mbak Nita untuk lihat, bisnis ya. Kalau boleh tahu Mbak Nita memang sekarang sedang lagi cari, lagi cari peluang bisnis ya. Kita tanya-tanya aja ya. Misalnya dia bilang, "Oh iya memang saya lagi cari peluang bisnis." "Oh gitu. Kenapa Mbak Nita terbuka untuk peluang bisnis?" "Setahu saya kan Mbak Nita sekarang sudah punya pekerjaan yang cukup bagus ya. Sudah berapa tahun Mbak Nita kerjanya?" "Oh 10 tahun ya Mbak Nita kerjanya ya? Udah bagus berarti ya Mbak." Jadi ngobrol, kita cuma pengen tahu rasa penasaran kita tuh mau tahu kenapa ya orang ini mau lihat peluang kita, ya. Nanti kan dia cerita tuh macam-macam, "Iya memang saya lagi cari, karena saya mau tambahan income karena saya mau bangun aset misalnya, atau saya memang lagi cari karena saya sebenarnya ada rencana untuk resign misalnya, saya memang cari," atau macam-macam. Atau ada juga orang yang bilang, enggak, saya cuma pengen lihat aja." Ada juga yang seperti itu, ya. Jadi macam-macam respon orang, semakin sering teman-teman ngobrol akan semakin, banyak ya, variatif masalah-masalah atau, apa ya, alasan-alasan orang kenapa mereka mau ketemu kita ya. Nah setelah itu baru kita tanya-tanya, "Oh kalau gitu Mbak Nita sebelumnya memang pernah punya pengalaman bisnis atau gimana?" Ada kok ya, ini ada, eee, kata-katanya, teman-teman bisa pakai dan semakin sering teman-teman presentasi akan semakin bisa teman-teman menggali-gali ya, apa yang menjadi hot button orang ini. Nah setelah itu baru kita bilang, kita udah gali-gali ini kita udah tahu alasannya Mbak Nita pengen bisnis karena dia, pengen punya tambahan income aja supaya bisa punya aset baru lagi, mau bangun rumah kos misalnya atau apa gitu ya, Mbak Nita bisa cerita. Nah setelah itu baru kita masuk ke re-invite. "Oh gitu ya Mbak Nita ya rencananya. Wah bagus banget rencananya Mbak Nita. Nah kebetulan nih Mbak Nita, saya sama komunitas bisnis," jadi kita re-invite ulang ya. "Saya sama komunitas bisnisku seperti yang saya bilang kemarin di telepon, itu kita sedang ada program afiliasi Mbak Mbak Nita di bidang wellness. Dan memang saya lagi cari Mbak Nita orang-orang untuk diajak kerjasama dan saya itu langsung teringat Mbak Nita karena saya ingat Mbak Nita itu jadi apa alasannya?
Ya, saya ingat Mbak Nita itu, bergeraknya atau pekerjaannya di bidang kesehatan, contoh. Atau kita bisa bilang, saya ingat itu Anita itu, saya ingat Mbak Nita karena Mbak Nita itu orangnya pebisnis banget. Saya ingat Mbak Nita itu karena Mbak Nita itu orangnya, punya banyak relasi. Misalnya apa aja, apa alasan kita mengundang orang, karena kan setiap orang yang kita undang, pasti ada alasan di baliknya kan. Saya ingat kamu itu orangnya cerdas banget. Waktu sekolah dulu, ya. Jadi kita cerita apa alasan kita. Nah, setelah itu baru kita bilang, karena itu saya hubungin Mbak Anita kemarin, saya pengen liatin mengenai, program ya atau project baru yang sedang kami kerjakan sekarang. Jadi Mbak Nita, sekarang itu saya sama komunitasku punya yang namanya program afiliasi di bidang wellness. Kalau teman-teman nggak bisa bilang wellness affiliate program, ya takut kelipet lidahnya. Jadi kita berhati-hati ya. Siapa tahu kelipet lidahnya, takutnya nggak bisa, ya bilang aja, "Saya dan komunitasku itu kita punya program afiliasi di bidang wellness." Ya, itu aja awalnya. Nah, setelah itu baru kita tanya, "Mbak Nita, kalau boleh tahu, Mbak Nita udah biasa nggak dengar kata-kata wellness?" Ada orang yang bilang apa responnya biasanya teman-teman? Ada yang bilang, "Biasa." "Oh, itu kesehatan kan?" Ada juga orang yang bilang, misalnya, "Belum pernah dengar sama sekali Mbak Dewi, wellness itu apa?" Nah, baru kita jelasin. Jadi, wellness itu, yang selama ini kita tahu kan itu sehat ya, kesehatan ya. Kalau indikatornya sehat artinya kita tidak sakit, tidak flu, tidak demam, tidak batuk, berarti ya kita sehat-sehat aja ya. Tapi wellness ini itu setingkat di atasnya sehat, Mbak Ya, Anita. Oh, ada suara ya? Sebentar sebentar. Mbak Ika. Lagi. Oke, ya jadi kita bilang, jadi wellness itu setingkat di atasnya coba saya mute dulu ya sebentar ya. Oke ya. Nah, kita bilang wellness itu setingkat di atasnya sehat, Mbak Anita. Karena wellness itu artinya kebugaran, ya. Wellness itu artinya kesehatan secara menyeluruh, ya. Dan kesehatan secara menyeluruh itu kaitannya apa? Kaitannya itu adalah ya kita kita bisa makan sehat, ya. Kita punya tidur yang berkualitas, kita punya hidup yang aktif, artinya kita ya aktif bergerak, aktif berolahraga. Kemudian kita mindful, kalau bingung mindful itu apa, bilang aja pikiran tenang, damai perasaan ya, kemudian badan sehat dan penampilan juga prima ya. Ini adalah yang namanya wellness atau kesehatan yang menyeluruh. Mbak Nita kira-kira kalau bisa seperti ini Mbak Nita mau nggak punya yang namanya wellness? Tanya dulu, ya orang pasti mau lah bisa makan sehat, tidur berkualitas, hidupnya aktif, orang pasti mau ya. Nah setelah itu baru kita jelasin teman-teman. Nah, ini yang kita harapkan ya. Kita pengennya tuh bugar, kita pengennya punya wellness, tapi gaya hidup modern zaman sekarang itu yang terjadi seperti ini. Ya, Mbak Anita, dari keenam hal ini ada nggak yang Mbak Anita alami? Ya, jadi teman-teman kalau kita presentasi itu banyakan ngobrol-ngobrol, ya, banyakan ngobrol-ngobrol. Kita bisa tanya nih, Mbak Nita dari keenam hal ini, ya, gaya hidup modern zaman sekarang, yang mana yang Mbak Nita alami, yang paling sering, ya. Kemarin saya ajarin presentasi langsung ada yang siapa ya kemarin ya, yang bilang, "Keenam-enamnya ini saya semua." Ya, keenam-enamnya Mbak Yuyun nanti ada kok ininya, bisa di-print, nanti saya kirimkan slide-nya. Dia bilang, "Keenam-enamnya saya semua ini, saya kerja larut malam, kurang tidur, posturnya salah dan lain-lain," ya. Jadi setelah itu kita bilang, "Iya, ini adalah, gaya hidup modern orang zaman sekarang," yang kita bisa lihat orang sering begadang, kerjanya larut, kurang tidur, kadang-kadang juga kalaupun tidur, tidurnya kurang berkualitas. Belum lagi postur yang salah, orang duduk gitu ya, kerja berlama-lama ya, baik kita duduk maupun berdiri kita nggak tahu, kita nggak sadar postur kita salah. Belum lagi ada juga orang yang mager, malas gerak ya, apalagi sekarang apa-apa semuanya serba Gojek, serba Grab. Jadi banyakan orang udah malas gerak sekarang. Kemudian makanan yang nggak sehat, siapa yang bisa menjamin makanan kita 100% itu sehat? Nggak ada ya. Apalagi banyakan, kita lihat sekarang makin banyak junk food ya, jadi itu yang, terjadi, orang lebih milih yang praktis-praktis. Belum lagi kaku-kaku otot, misalnya kita olahraga tapi kita kurang stretching, akhirnya ototnya pada kaku-kaku, atau kita malas gerak jadi ototnya kaku-kaku. Dan ini yang paling banyak, penggunaan gadget ya, yang ternyata posturnya salah, yang membuat apa, ya, yang membuat kita, biasanya muncul masalah-masalah ya,
Mbak Nita sendiri kalau misalnya main gadget biasanya berapa lama Mbak Nita? Ngobrol sama teman. Wah, saya lama banget bisa kerjaan saya itu di gadget, jadi pasti seperti ini. Jadi kita bisa tanya, Mbak Nita kalau pegang handphone biasanya pegang handphonenya sejajar mata atau tunduk ke bawah? Tunduk ke bawah. Biasanya Mbak Nita kalau lama-lama tunduk seperti ini, apa yang Mbak Nita rasain? Nanti dia cerita sendiri, "Iya, biasa pegel pundak lah, apalah," gitu kan. Nah, setelah itu baru kita bilang, "Iya, ini gaya hidup orang zaman sekarang." Sehingga mulai muncul banyak sakit-sakit, penyakit-penyakit modern. Kita bilangnya penyakit modern. Kenapa penyakit modern? Karena penyakit-penyakit ini tuh nggak ada zaman dulu itu nggak ada. Jarang banget kita dengar. Tapi sekarang mulai rame dan mulai banyak orang yang alami. Ini teman-teman, kalau kita ndak mengerti semua ini, ya, teman-teman nggak usah bahas semuanya, karena panjang. Jadi bahas aja yang simpel-simpel, seperti carpal tunnel syndrome, kemudian migrain, sakit kepala yang kronik, sama neck and back pain, itu saja. Ya, yang teman-teman, hafalin. Yang lain-lain nggak usah. Tapi kalau teman-teman mau cari tahu boleh. Teman-teman tinggal Google aja, apa itu peripheral neuropathy, knee pain itu apa, plantar fasciitis itu apa. Cari aja, udah bisa Google kan sekarang, informasi sekarang sudah luas banget, bisa dicari tahu ya, teman-teman bisa cari tahu ini. Hanya untuk informasi saja, tapi teman-teman tidak usah menghafalkan atau menjelaskan semuanya, karena terlalu panjang. Jadi kita cukup bahas carpal tunnel syndrome, sakit kepala, sama neck and back pain. Jadi kita bilang, jadi penyakit-penyakit modern zaman sekarang itu mulai banyak tuh Mbak Nita, karena pengaruh gaya hidup modern, seperti carpal tunnel syndrome. Zaman dulu kita nggak pernah dengar kan carpal tunnel syndrome, betul nggak Mbak Nita? Iya betul, tapi sekarang ini mulai rame, ya. Ini carpal tunnel syndrome itu sakit di pergelangan tangan, yang biasanya berpengaruh dengan tangan kebas-kebas, kram-kram, kemudian kalau parah, semakin parah bisa menjalar sampai ke pundak kita, ya. Ini biasanya terjadi akibat apa? Penggunaan gadget yang terlalu lama, atau kita main laptop ya terlalu lama, atau ada satu gerakan yang menggunakan tangan dan kita terlalu lama menggunakan, tangan kita itu untuk melakukan kegiatan itu. Akhirnya muncul yang namanya carpal tunnel syndrome. Belum lagi yang namanya migrain, makin banyak nggak orang migrain zaman sekarang. Migrain, sakit kepala yang kronik, ada ya yang sampai, bahkan ada yang sampai vertigo gitu kan. Nah ini banyak terjadi karena apa? Karena kita seringnya main gadget ya, sinar biru dari gadget itu yang membuat kita menjadi sakit kepala, ya, migrain, ya. Belum lagi neck and back pain, Mbak Nita sekarang udah mulai belum rasain, sakit-sakit pundak atau sakit-sakit pinggang, Mbak Nita? Ya, rata-rata orang bilang, "Iya, ini sudah mulai sering sakit pinggang," ya, ngobrol-ngobrol aja. "Oh gitu ya, terus Mbak Nita ngapain biasanya kalau sakit pinggang?" "Ya biasalah dipijet aja, tapi masih tetap sakit." Ngobrol, ya. Iya betul, sekarang banyak Mbak Nita orang-orang yang terkena neck neck pain, ya sakit di pundak ini, sakit di leher, karena pengaruh itu tadi, apakah karena gadgetnya tunduk terlalu lama, atau back pain. Back pain itu biasa terjadi kalau kita duduk terlalu lama, atau berdiri terlalu lama, ya ini adalah penyakit-penyakit modern. Belum lagi ya, makin banyak nggak Mbak Nita dengar penyakit degeneratif? Wah, banyak banget ya. Zaman dulu kanker itu kayaknya sesuatu yang jarang kita dengar, tapi kalau sekarang kanker makin banyak nggak kita dengar? Banyak, ya. Belum lagi asam urat. Orang kayaknya asam urat, diabetes, hipertensi, itu kayaknya penyakit-penyakit orang zaman dulu, ya. Penyakit orang-orang yang, udah tua biasanya yang kena itu. Tapi perhatiin nggak sekarang Mbak Nita, makin banyak nggak anak-anak muda yang udah terkena diabetes, terkena hipertensi, asam urat, betul nggak Mbak Nita? Betul. Jadi presentasi itu teman-teman, banyakan ngobrol dan tanya-tanya. Setuju nggak? Betul nggak? Gitu, ya. Nanti setelah itu baru kita bilang, "Iya betul, banyak banget nih penyakit degeneratif sekarang." "Iya, setuju Mbak Nita." Dan tahu nggak Mbak Nita, 90% ini dibaca saja, tidak usah dijelaskan ini. 90% penyakit modern itu disebabkan karena kurangnya sirkulasi darah dan kadar oksigen rendah. Nah, Mbak Nita, di dalam tubuhnya kita itu ada 2 sistem sirkulasi besar, ya. Yang pertama ada sirkulasi darah, ya ini udah biasalah kita dengar ya, sistem peredaran darah ya. Nah, tapi ternyata ada satu sistem yang penting banget di dalam tubuh, tapi banyak orang yang nggak mengerti, yaitu yang namanya sistem limfatik. Mbak Anita pernah nggak dengar sistem limfatik itu apa?
Belum pernah, sama Mbak Nita, saya juga dulu belum pernah dengar yang namanya sistem limfatik. Baru setelah saya pelajari ini, saya baru tahu ternyata ada di dalam tubuh kita namanya sistem limfatik yang penting banget di dalam tubuh kita, ya. Bahkan sekarang dokter-dokter itu, mulai apa ya, mulai lebih aktif mencari tahu mengenai sistem limfatik ini, mulai mempelajari sistem limfatik ini dan mulai melakukan edukasi-edukasi tentang pentingnya sistem limfatik. Itu baru terjadi sekarang-sekarang ini, ya. Karena sistem limfatik itu, Mbak Nita, bilang aja gini teman-teman, sistem limfatik itu adalah seperti sistem pembuangan racun di dalam tubuh, ya. Bayangin Mbak Nita, kalau di tubuhnya kita ini sistem pembuangan racunnya tersumbat, kira-kira apa yang terjadi? Wah, pasti menumpuk racunnya, betul, pasti menumpuk racunnya, kita jadi lebih gampang sakit, mulai muncul banyak penyakit-penyakit karena racun menumpuk di dalam tubuh kita, betul nggak? Betul. Nah, makanya sistem limfatik ini penting sekali karena fungsinya dia itu perlindungan imunitas tubuh, dia untuk sirkulasi cairan, untuk detoks dan membuang racun dan sampah sel dalam tubuh kita, sama dia membantu untuk menyerap lemak makanan. Jadi penting banget nih Mbak Nita yang namanya sistem limfatik. Nah, ini adalah gejala-gejala yang muncul kalau sistem limfatik kita lambat atau tersumbat. Mbak Nita, dari ke-10 hal ini Mbak Nita udah alamin belum? Tanya aja biar dia baca. Wah, iya saya kayaknya udah ini nih sering 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 capek, sering sakit, atau saya sulit tidur. Nanti orangnya akan bilang sendiri gitu. Iya nih banyak nih yang saya alami di sini. Iya, ini adalah gejala-gejala masalah atau gejala-gejala yang muncul ya pada saat sistem limfatik kita tersumbat, Mbak Nita. Nah, kalau mulai muncul masalah, orang cari solusi nggak, Mbak Nita? Iya, cari solusi. Nah, ini solusi yang ada di luar sana sekarang. Ya, pertama ada yang namanya, kalau kemarin kita bisa bilang, kalau kemarin dokter teman saya itu menyarankan kita harus bergerak, ya. Tapi bergeraknya bukan bergerak biasa, bukan jalan biasa, tapi kita harus loncat-loncat. Karena apa? Karena sistem limfatik itu adanya di kaki, pusatnya, dia pompanya ada di kaki. Kalau misalnya kita loncat-loncat, sistem limfatiknya akan terpompa ke atas. Nah, ke beberapa dokter itu menyarankan kita harus lompat-lompat 10 menit setiap hari di trampolin. Tapi pertanyaan saya sama Mbak Nita, mau mau ambil di mana trampolin Mbak Nita, betul nggak? Betul, kita ada waktu nggak lompat-lompat 10 menit setiap hari? Nggak ada, ya. Belum lagi, kalau orang tua Mbak Nita, ya, misalnya orang tuanya Mbak Nita, bisa nggak dia loncat-loncat di trampolin 10 menit? Nggak bisa, kakinya udah renta gitu ya Mbak Nita ya, nggak mungkin lah dia bisa loncat-loncat di trampolin atau loncat-loncat 10 menit setiap hari. Makanya solusi ini tidak efisien, ya. Setelah itu muncul yang namanya lymphatic massage. Mbak Nita pernah dengar nggak pijat limfatik? Nggak pernah dengar. Betul, karena ini memang baru-baru aja nih yang namanya lymphatic massage. Dan ini sedang ramai, bahkan artis-artis Hollywood Hollywood itu sedang suka-sukanya dengan pijat limfatik karena memang bagus banget untuk kesehatan, ya. Cuma permasalahannya adalah tidak semua orang bisa pijat limfatik. Tidak semua orang yang bisa, hanya terapis-terapis tertentu yang bisa melakukan pijat limfatik ini. Dan kalaupun ada, biayanya cukup mahal, ya. Senior terapis aja itu bisa 3,7 ya untuk satu kali pijatan. Kalau junior terapis 2,7. Kalaupun kita punya waktunya, pertanyaannya siap nggak budgetnya untuk melakukan rutin ya, yang namanya pijat limfatik? Enggak jawabannya ya. Nah, kemudian ada juga beberapa yang melakukan fisioterapi ya. Bisa, boleh lakukan fisioterapis, bagus ya, bagus untuk tubuh ya. Pertanyaannya seberapa sering kita bisa fisioterapi? Ya, jawabannya tidak bisa sering-sering. Nah, Mbak Nita, kira-kira kalau ada solusi yang cepat, mudah, efektif, terjangkau, bisa dilakukan dari rumah saja, ya, kemudian biayanya, terjangkau, kemudian satu keluarga bisa pakai, kira-kira Mbak Nita, itu akan membantu nggak untuk Mbak Nita? Jawabannya apa teman-teman? Apa jawabannya? Jawabannya apa? Nggak ada yang merespon? Jawabannya, bisa, mau dong, gimana caranya? Ya, jawabannya sangat terbantu banget, pasti mau ya, oke. Nah, setelah itu baru kita bilang, nah,
Makanya kami punya program baru Mbak Nita, program Ayo Pro namanya, program ini untuk menyehatkan sistem getah bening, sistem limfatik, dan Mbak Nita akan dapatkan 2 manfaat, body confidence dan body healing. Nah, ini teknologi yang akan kita gunakan ya dalam programnya, ini nggak usah teman-teman kalau nggak bisa hafal ini nggak usah dihafal, bilang aja teknologi ini canggih banget, satu-satunya di dunia, sudah dipatenkan dan belum ada samanya sama sekali. Ya, udah. Nah, setelah itu baru kita bilang, "Ini nggak usah dijelasin, kalau nggak ngerti teman-teman, langsung loncat." Dan Mbak Nita akan dapat manfaat programnya 2. Pertama, body confidence, mengatasi selulit, membentuk siluet tubuh, tampilan stretch mark, mencerahkan kulit. Dan juga untuk body healing, untuk imunitas, nyeri bengkak radang, kemudian, kita bisa pakai untuk recovery dan relaksasi otot, ya. Nah, dan ini bukan hanya sekedar alat Mbak Nita, karena begitu Mbak Nita, punya teknologinya, Mbak Nita akan mengikuti yang namanya programnya, ya. Yang dalam programnya itu Mbak Nita akan diajarin penggunaan device-nya gimana, kemudian pola hidup yang benar itu, yang sehat itu kayak gimana sih? Mbak Nita akan diajarin pola makannya, olahraganya, pola istirahatnya, dan juga ada superfood yang bisa ditambahkan kalau memang dibutuhkan. Ini adalah bagian dari programnya. Jadi bukan hanya sekedar teknologi. Nah, ini testimoninya. Udah teman-teman tinggal baca aja nih testimoninya, dibacain. Ini Ibu Alicia, perutnya kayak gini, berkurang lingkar perutnya 9,5 senti. Kemudian ada Mbak Prasasti dari 72 dalam waktu 5 menit, sisa 69,5. Dibaca aja teman-teman yang ini, ya. Ada Mbak Alida 3 bulan, keluhannya ini, dan lain-lain, setelah 7 hari, susut lingkar pinggangnya 11 senti. Ada ini juga selulit, kemudian ini juga yang varises. Banyak nggak yang varises sekarang Mbak Anita? Iya banyak yang varises. Ini juga bengkak. Udah cerita-cerita aja nih teman-teman. Ini juga ada nih Pak Muiz ya, dia cedera tulang belakang. Cerita, putarin videonya ya. Kemudian ini juga ada nih apa namanya, yang stroke. Mbak Nita kenal nggak dengan orang-orang yang punya masalah ini yang stroke? Iya ada tuh teman saya, ngobrol ya. Tapi ini juga bukan hanya bermanfaat untuk orang yang sakit aja ya, tapi ini juga bermanfaat untuk orang-orang yang ya, yang sehat ya. Misalnya dia suka olahraga dan dia mau meningkatkan performa olahraganya. Ini ada Ibu Ayen, cerita aja teman-teman. Ini juga nih, yang biasanya dia kram-kram tuh, kram-kram habis olahraga ya, setelah menggunakan Ayo Pro dia berkurang sampai 80% pegal-pegalnya. Udah, setelah itu baru kita bilang, "Nah, Mbak Nita, menurut Mbak Nita kalau lihat dari teknologinya, lihat manfaat-manfaatnya dan testimoninya, menurut Mbak Nita bermanfaat nggak untuk Mbak Nita dan keluarga?" Tanya dulu, untuk dia sendiri bermanfaat nggak? Iya, bermanfaat pasti untuk saya dan keluarga. Nah, baru kita tanya, Mbak Nita di luar sana kira-kira banyak yang butuh nggak dengan teknologi ini, dengan program ini? Jawabannya, iya pasti banyak yang butuh. Nah, kalau kita pendekatan produk, teman-teman, jangan lupa untuk jelasin bisnisnya. Jadi meskipun saya undang orang untuk lihat produknya, lihat teknologinya, di bagian ini teman-teman bilang, kalau menurutmu banyak yang butuh, kamu mau sekalian lihat nggak peluang afiliasinya seperti apa? Kebetulan kami sedang buka program afiliasi. Jadi inviting bisnisnya itu di belakang, kalau kita pendekatan produk. Tapi kalau kita pendekatan bisnis, kita bilangnya di depan. Kan kita invite bisnis dari awal. Nah, nanti setelah ini, udah tinggal kita bilang aja, "Oke, banyak yang butuh ya." Nah, karena itu perusahaan kami itu membuka yang namanya program afiliasi. Kamu familiar nggak dengan yang namanya program afiliasi? Ada orang yang bilang, "Iya, saya biasa dengar." Ada orang yang bilang, saya nggak familiar dengan afiliasi." Nanti kita tinggal bilang aja, "Ini itu mirip-mirip seperti TikTok affiliate, Shopee affiliate, atau affiliate-affiliate lainnya. Kamu share, kamu dapat komisi. Kalau ada yang mau, kamu dapat komisi." Gitu. Ya udah cerita sesederhana itu aja, teman-teman. Nah, jadi Mbak Anita, kalau Mbak Anita apa namanya, pakai alatnya, pakai programnya, terus Mbak Nita sharing ke kenalannya Mbak Nita kah, atau di sosial medianya Mbak Nita. Kalau ada 1 orang yang mau, Mbak Nita akan dapat affiliate fee sebesar 500.000. Potong pajak ya, nanti ya ada potong pajaknya, tapi kita bilang aja, Mbak Nita akan dapat affiliate fee sebesar 500.000. Jadi Mbak Nita simple banget ya. Kalau Mbak Nita sebagai affiliate, ya jual 4 dapat 2 juta, jual 10 dapat 5 juta, jual 60 dapat 30 juta, jual 100 ya dapat 50 juta, ya. Intinya sharing aja, ada yang mau Mbak Nita dapat affiliate fee sebesar 500.000 per program, per alat,
ya. Nah, tapi kalau Mbak Nita mau yang lebih besar lagi, Mbak Nita bisa menjadi yang namanya community leader. Kalau teman-teman nggak biasa bilang community leader, bilang aja leader komunitas, ya. Jadi kalau kalau Mbak Nita jadi community leader, itu artinya Mbak Nita tidak menjadi affiliate sendirian, tapi Mbak Anita mengelola affiliate-affiliate lain di dalam timnya Mbak Anita, ya. Jadi ada beberapa affiliate. Nah, tambahannya kalau Mbak Anita sebagai community leader, itu ada ekstra income-nya, ekstra bonusnya. Kalau ada 4 alat di dalam yang terjual di afiliatnya, Mbak Anita, di tim afiliatnya Mbak Anita akan dapat tambahan 600.000. Kalau ada 20, 13 juta, ada 60, 61 juta, ada 100, 110 juta, ya. Jadi tinggal pilih aja, Mbak Anita kalau lihat ini lebih tertarik mana? Sebagai afiliat aja atau Mbak Anita tertarik sebagai community leader? Ada orang yang bilang dia tertarik community leader, ada orang yang bilang dia tertarik affiliate. It's okay, nggak apa-apa, yang mana aja boleh, ya. Jadi nanti misalnya dia bilang, "Saya kayaknya tertarik sebagai affiliate dulu aja." Boleh, boleh banget kamu sebagai affiliate kamu pakai, kamu sharing. Dan jangan khawatir ya, karena nanti ada support yang disediakan. Kamu akan dapat komunitas bisnis, ada acara-acara komunitas juga, ada pengetahuan produk juga, dan ada, one on one coaching dan grup coaching-nya. Nah, setelah itu kita tanya, "Sampai sini kamu ada pertanyaan nggak?" Tanya dulu, ya siapa tahu dia ada pertanyaan. "Oh, nggak ada pertanyaan." Oke, kalau gitu saya jelasin ya, gimana cara untuk memulai sebagai affiliate-nya. Caranya simple banget, ya. Kamu tinggal pilih paketan mana yang kamu mau. Kita punya paketan fast track dan punya paketan slow track. Kalau slow track, kamu mulai dengan satu paket alat. Kalau fast track, kamu mulainya dengan 5 paket alat. Tapi kalau kamu tanya, yang mana yang paling bagus, saran saya kamu ambil paket fast track. Kenapa? Karena kalau kamu ambil 5 paket, satu kamu pakai sendiri, empatnya kamu jadiin stok, ya. Jadi begitu kamu sharing, ada yang mau, kamu tinggal kasih stok alat kamu. Kamu nggak perlu tunggu lagi dikirimin dari perusahaan, ya, di-order dulu dan lain-lain, itu kan lama tuh jalurnya. Kalau kamu fast track, kamu dapat stok 4, kamu tinggal kasih aja. Misalnya kamu sharing ke tante mau langsung kasih di depannya, ada stok alat. Jadi duplikasinya lebih cepat. Itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, ya, kamu udah dapat affiliate fee di awal sebesar 2 juta. Ya, keuntungan yang ketiga, kamu akan dapat hadiah-hadiah produk pada saat kamu mengambil paket fast track ini. Sampai sini cukup jelas? Nanti dia bilang, "Oh iya, cukup jelas." Nah, sekarang pertanyaanku, kamu yang mana? Kamu mau sebagai pemakai produk aja boleh, ataukah kamu mau mulai sekalian berafiliasi dengan kami? Kamu mau mulai bisnisnya nggak? Tanya, nanti dia jawab kan, "Saya kayaknya pakai produk dulu aja deh," misalnya. "Oke, boleh, kamu tinggal ambil satu paketan alat." Ya, kalau dia bilang, "Saya kayaknya mau dua-duanya, mau pakai alat sekaligus mau mulai bisnis." "Oke, boleh, kamu mau ambilnya yang fast track atau slow track?" Nah, nanti kan setelah itu dia tanya, "Berapa modalnya? Berapa harga alatnya?" Sebelum kita kasih tahu harga alatnya, tanya dulu, ya, tanya dulu, menurut kamu," kita tanya dulu ya sama orangnya, menurut kamu," atau menurut Mbak Nita, kira-kira kalau lihat teknologinya sebagus tadi dan testimoninya sebagus, sekeren itu, menurut Mbak Nita berapa harga yang pantas untuk teknologi ini?" Jadi biar kita ada gambaran ya, seperti apa yang pemikirannya dia. Nanti kan dia bilang, berapa ya? Kayaknya 10 juta," atau biasa ada juga orang yang bilang, "Saya nggak tahu berapa," gitu, nggak ada bayangan. Nah, kita yang kasih bayangan, tahu nggak kemarin itu temanku habis ngobrol dengan salah satu dokter, di-sharing-kan testimoninya alat ini teknologinya seperti apa dan, pas dia lihat dia bilang, "Ini kalau teknologinya secanggih ini, harusnya ini harganya sekitar 15 juta." Ya, tapi tahu nggak, tahu nggak Mbak Anita, teknologi yang tadi Mbak Anita lihat, untuk satu programnya ya, itu hanya 5,1 juta. Ya, udah selesai, ya. Jadi gimana Mbak Nita? Mbak Nita, eee, masih ada pertanyaan atau tidak? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, gimana? Kapan kita bisa mulai kerja sama? Saya tinggal proseskan, saya butuh KTP dan email, saya proseskan, nanti, kalau kita punya stok alat langsung kasih stok alatnya. Saya punya stok alat, ini untuk Mbak Anita. Udah selesai, ya. Nah, bahkan demo pun itu tidak perlu, ya. Tidak perlu kita, lakukan, ya. Jadi kalau kita ngomong-ngomong bisnis itu sebenarnya demo pun nggak perlu, kita cukup cukup perlu kasih lihat alatnya. Jadi misalnya dia tanya, "Alatnya kayak gimana ya?" "Ini alatnya." Ya.
Simpel banget, sederhana, gampang dipakai. Kalau mau demo boleh, tidak demo pun tidak masalah, tidak apa-apa, ya. Karena gini, kalau teman-teman jadi demo itu tidak harus, ya. Karena kalau kalau teman-teman demo, ya, pertama ada beberapa orang yang langsung merasakan hasil. Ada orang yang butuh besoknya baru dia merasakan hasil, ada orang yang merasakan hasil tuh butuh 3 4 kali baru dia pakai, ya. Jadi kalaupun teman-teman mau demo, teman-teman harus disclaimer di awal. Jadi kasih tahu, oke, misalnya dia bilang, "Saya mau coba dong teknologinya." Boleh, ya. Jadi ini teknologinya saya cobain ke kamu, tapi saya disclaimer dulu ya di awal, karena ada beberapa orang yang langsung merasakan hasil, ya, ada orang yang besoknya baru dia rasakan enaknya, ada orang yang nanti 3 kali, 4 kali, ya. Tapi saya demoin aja dulu ke kamu kalau kamu memang mau coba, ya, tapi itu tadi yang di awal saya bilang ya, belum tentu langsung ada hasilnya, ya, belum tentu kamu langsung rasa hasilnya, karena ini memang, penggunaan untuk beberapa kali. Nah, setelah itu baru kita tanya, di bagian tubuh kamu, ya, yang mana yang paling tidak nyaman. Jadi jangan demo semua badan, karena kita namanya aja demo, demo itu ya satu bagian badan. Kita tanya aja, di mana bagian tubuh kamu yang kamu rasa paling tidak nyaman. Ya misalnya dia bilang, "Apa ya? Kayaknya tanganku." Oke, tanganmu yang mana yang paling tidak nyaman? Tangan kanan atau tangan kiri? Yang mana paling tidak nyaman? Misalnya dia bilang, "Tangan kanan yang paling tidak nyaman." Oke, berarti kita demo tangan kanan ya. Nah, saya biasanya kasih skala teman-teman. Jadi kita tanya, dari sekarang nih kondisi tanganmu dari skala 1 sampai 10 berapa rasa tidak nyamannya? Atau berapa rasa sakitnya? Karena kalau kita tidak kasih skala, orang itu tidak bisa menilai, ya, tidak bisa merasakan gimana ya, kayaknya sama-sama aja nih rasanya. Tapi kalau kita kasih skala, itu lebih gampang dia tahu. Misalnya gini, dari skala 1 sampai 10 tanganmu kamu rasanya, berapa 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 apa, berapa skalanya sakitnya? Dia bilang, "Sekarang skala sakitnya itu 8." Oke, skalanya 8 ya sekarang ya? Iya, oke. Saya demo ya, udah kita demoin tangannya, ya udah biarin dia rasa sebentar 5 menit, kita ngobrol-ngobrol, sambil kita ngobrol dia rasain dulu, tanya lagi, "Sekarang dari tadi skala 8, sekarang bagaimana rasanya?" Skalanya berapa nih sekarang? Nanti dia bisa nilai, oh sekarang skalanya lebih ke 6 atau ke 7 atau ke 5 atau bahkan ada yang sama sekali udah hilang gitu ya sakitnya. Boleh kita tanya seperti itu teman-teman, tapi ada skalanya. Tapi kalaupun dia bilang tidak ada, belum, saya belum merasa sakitnya. Iya, memang ada beberapa orang yang harus harus besoknya, kamu bawa pulang dulu aja tidur, ya, atau ada beberapa orang yang memang harus beberapa kali. Tapi kan kamu udah lihat ya testimoni-testimoninya, ya seperti apa dan hasilnya memang luar biasa, memang ini adalah program, jadi kamu harus pakai continue. Udah, selesai. Nah, jadi gimana? Kapan kita bisa mulai kerja sama? Jadi gimana? Kapan Ibu mau saya bantu untuk transaksi? Selesai teman-teman, ya.